Tuhan, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita boleh bersama-sama bertemu lagi. Bahkan kita boleh bersama-sama akan merenungkan lagi kebenaran firman. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami dapat bersyukur lagi kepada Engkau. Tetap firman-Mu boleh kami terima lagi. Boleh kami merenungkan kembali, supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu, dan biarlah Engkau memberikan hikmat kepada kami semua, pengertian akan kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu di hari-hari yang terakhir ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Malam hari ini firman Tuhan kita boleh sama-sama membukanya lagi dan sama-sama memeriksa kembali yang terdapat di dalam Ayub. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah menantikan pertolongan Tuhan. Menantikan pertolongan Tuhan. Ayub pasal 2, kita akan sama-sama membuka ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku, kalau kita membaca dua ayat ini tidak terlepas dari ayat-ayat yang sebelumnya. Bahkan di ayat atau di pasal yang pertama dari Ayub ini boleh menceritakan bahwa Ayub adalah seorang yang sangat-sangat saleh, orang yang sangat-sangat jujur, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang selalu menuruti perintah-perintah Tuhan. Bahkan dikatakan karena penurutannya, karena kesalehannya, maka Ayub memiliki banyak hal yang Tuhan percayakan. Anak-anak laki ada 7 dan anak perempuan ada 3. Bahkan tidak sampai di situ, kalau kita baca di pasal pertamanya dikatakan Ayub ini memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Kenapa? Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudaraku, kalau kita lihat dari ayat yang tadi kita sudah baca dalam pasal 2 ayat 9 dan 10, pasti ada ceritanya. Kenapa ada percakapan seperti ini yang Ayub katakan? Nah, kalau kita lihat juga perikop di atasnya adalah kesalehan Ayub diuji. Saudara, kita tahu begitu Ayub melimpah dengan harta, melimpah dengan segala sesuatu yang dia punyai, keluarga, anak-anak baik laki maupun perempuan, semuanya sudah lengkap. Secara mata jasmani, Ayub itu sudah sempurna. Namun saudaraku, kalau kita membaca pada ayat-ayat berikutnya, di mana Ayub mulai ada dalam satu ujian-ujian yang Allah izinkan. Satu ketika dikatakan Ayub kehilangan semuanya itu. Anak laki-lakinya, anak perempuannya, bahkan harta bendanya, baik kambing, lembu, dan segala macamnya, itu lenyap seketika. Bahkan saudaraku, ada sedikit, kalau kita baca di ayat yang sepertinya agak sedikit ngeri-ngeri ya saudaraku, di ayat yang ke-7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayat 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk
di tengah-tengah abu. Satu keadaan yang sangat prihatin, yang sangat sedih, saudaraku. Bahkan kalau kita baca juga, sahabat-sahabat Ayub itu pun tidak sampai hati, tidak tega melihat keadaan Ayub yang seperti itu, saudaraku. Sangat menyedihkan. Satu penderitaan yang mungkin kita sendiri juga kalau seperti itu belum bisa atau belum tentu bisa kuat. Tapi disinilah Ayub diuji. Ayub diberikan satu ujian lagi. Sampai terakhir ini sudah anaknya meninggal, hartanya habis, tinggal punya istri satu. Nah, istrinya ini pun mungkin kalau secara manusia juga udah gak tahan lihat Ayub seperti itu, ya. Udah gak tega lihat Ayub seperti itu. Maka akhirnya dikatakan, engkau, ayat 10, engkau berbicara seperti orang gila. Apa yang dibicarakan oleh istri Ayub? Yaitu, kutukilah Allahmu dan matilah. Sebuah kalimat yang benar-benar membuat Ayub itu sepertinya tidak bisa tahan. Sehingga Ayub membalas perkataan istrinya dengan katakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perihal Ayub ini adalah suatu contoh tokoh iman yang luar biasa, yang tidak kita temui lagi mungkin sampai hari ini. Namun kita lihat di sini bahwa apa yang dilakukan Ayub ini satu gambaran. Hari-hari ini mungkin kita banyak mengeluh, banyak sepertinya protes kepada Tuhan, tidak terima dengan keadaan ini, keadaan itu, apalagi yang menyangkut masalah pandemi ini. Banyak orang kehilangan segala sesuatunya, dan tidak sedikit keluhan, kecewa itu keluar dari orang-orang yang juga seorang anak Tuhan, orang-orang yang aktif dalam pelayanan. Namun di sini saudaraku, satu jawaban dari Ayub yang luar biasa, yang mungkin kita pun tidak bisa terpikir sampai seperti itu. Dikatakan, apakah kita mau terima yang baik saja dari Allah, sementara yang tidak baik kita tidak mau? Kalau memang Tuhan mengizinkan, kalau memang Tuhan sedang melatih kita, memproses kita dengan keadaan-keadaan yang tidak kita sukai, dengan keadaan-keadaan yang tidak kita harapkan, rasanya saudaraku, kita juga pengennya gak mau terima seperti itu. Tapi ini contoh, dan ini membuat mata rohani kita harus terbuka, bahwa semua keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita ini, kita harus tahu bahwa itu pun Allah izinkan. Saudaraku, kita akan buka dari Mazmur pasal 31. Mazmur pasal 31 ayat yang ke-22. Kita akan baca ayat ini. Satu perkataan pemazmur yang luar biasa. Mazmur 31 ayat 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Jadi saudaraku, setiap keadaan-keadaan yang tidak kita sukai, selalu Tuhan berikan juga penghiburan. Selalu Tuhan berikan kekuatan, bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Allah tahu. Dan kita tetap harus berkata, terpujilah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sekalipun tidak sedikit air mata yang harus kita keluarkan. Setiap hari ada hal-hal yang kita anggap sebagai satu pergumulan. Tapi di atas segala-galanya, tetaplah
nantikan pertolongan Tuhan. Tetaplah kita harus yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku, biar kita tetap yakin, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Contoh Ayub ini sebagai contoh yang sangat-sangat nyata. Sekalipun apa yang ada pada kita itu habis lenyap, tapi bagian kita ialah Allah untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah kita boleh terus-menerus mendekat kepada Tuhan. Sampai kita pun bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku. Inilah aku Tuhan. Ayub dalam ayat yang lain dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Dengan kata lain, apapun waktu kita lahir dengan tidak membawa apapun, pulang pun seperti itu. Jadi kalaupun ada bagian kita di sini sekarang mungkin fasilitas yang Tuhan berikan, itu semuanya sifatnya sementara. Ayat terakhir, Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Pengharapan kita tetap kalau kita ada di dalam Tuhan. Dan segala sesuatunya Tuhan akan tetap menolong. Tuhan akan mengulurkan tangannya. Hanya kita bersabar, hanya kita kuat, hanya kita bertekun, nantikan pertolongan Tuhan. Karena semuanya akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Inilah firman yang saya bisa bagi kepada saudara-saudara. Hari-hari ini apapun masalah saudara yang dihadapi, yakin dan percaya kepada kita semua, Allah sedang menuntun dan membawa kita untuk melihat keajaiban, untuk melihat kemuliaan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kami terima. Kami tetap memandang kepada Engkau. Sebagaimana Ayub Tuhan, mungkin kami masih jauh dari apa yang seperti Ayub hadapi. Namun biarlah hari-hari ini pun kami tetap mau mengandalkan Engkau. Kami mau tetap menantikan pertolongan-Mu. Karena Engkau tahu kemampuan kami, Engkau tahu keterbatasan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak. Engkau tetap akan menopang kami, sehingga kami beroleh kemenangan yang gilang gemilang yang daripada Engkau. Berkati umat-Mu Tuhan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, bahkan kesehatan menjadi bagian orang-orang yang berharap, yang mengasihi Engkau. Terima kasih. Ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
gerejaku adalah rumahku.